Halo minasan, selamat datang kembali di channel Kumakun. Hari ini kita masuk ke part 10 dari pembahasan materi SSW Pertanian. Siap-siap ya, karena kita akan bahas poin penting yang sering keluar di ujian. Jangan lupa siapkan catatanmu. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan budidaya buah. Yuk, kita mulai dari pengertian dasar dulu. Bagian 1. Definisi dan jenis pohon buah. 1. Definisi pohon buah. Pohon buah adalah tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen buahnya. Misalnya seperti melon dan semangka. Meskipun buahnya dipanen, tanaman ini akan mati dalam waktu 1 tahun, sehingga disebut juga rumput yang masuk dalam kategori sayuran. Dalam bahasa Jepang, buah disebut kajitsu atau mi. 2. Jenis-jenis pohon buah. Pohon buah peluru adalah pohon yang daunnya gugur saat musim dingin, seperti pohon apel, anggur, pir, persik, dan kastanye. Sedangkan pohon buah hijau abadi adalah pohon yang daunnya tetap hijau sepanjang tahun, seperti jeruk unsiu, yuzu, dan lokuat. 3. Mengapa budidaya pohon buah? Buah-buahan yang manis dan harum membantu menciptakan pola makan yang lebih sehat dan bervariasi. Selain itu, buah yang berkualitas bisa dijual dengan harga tinggi, memberikan keuntungan besar bahkan di lahan yang tidak terlalu luas. Bagian 2. Karakteristik budidaya pohon buah. 1. Sepanjang hidup pohon buah. Saat kita menanam bibit dan merawat pohon buah selama beberapa tahun, kita harus sabar menunggu hingga pohon tersebut cukup besar dan mulai berbuah. Setelah pohon tumbuh dan mulai berbuah, kita bisa memanen buahnya setiap tahun selama 20 hingga 40 tahun, tergantung jenis pohonnya. Perhatikan grafik dan gambar pohon di atas. Garis hijau pada grafik menunjukkan besar ukuran pohon seiring pertambahan umur. Garis merah putus-putus menunjukkan jumlah buah yang dihasilkan. Pada usia 0 hingga sekitar 5 tahun, pohon berada dalam fase anak hingga muda. Di masa ini, pohon tumbuh tinggi dan mulai membentuk kuncup bunga, tapi belum berbuah banyak. Memasuki usia 10 hingga 20 tahun, pohon masuk fase dewasa. Ini adalah masa produksi paling optimal, di mana jumlah buah yang dihasilkan paling banyak. Setelah usia 30 tahun ke atas, pohon mulai memasuki fase tua, dan produksi buah pun mulai menurun secara bertahap. Gambar di bawah grafik menunjukkan perkembangan bentuk pohon dari anak, muda, dewasa, hingga tua. Lingkaran putih di dalam pohon menunjukkan jumlah pucuk buah yang terbentuk. Semakin besar dan dewasa pohon, semakin banyak pucuk yang dapat menghasilkan bunga dan buah. 2. Pertumbuhan pohon buah, pembentukan kuncup daun dan pucuk bunga. Di dalam tunas pohon buah, terdapat 2 bagian penting. Kuncup daun, yang nantinya akan tumbuh menjadi daun. Pucuk bunga, yang menjadi tempat bunga mekar dan akhirnya menghasilkan buah. Waktu terbentuknya pucuk bunga berbeda tergantung jenis pohon buahnya. Pada umumnya, pucuk bunga terbentuk setahun sebelum bunga mekar dan berbuah. Ada 2 tipe pucuk bunga. Tipe pertama, seperti pada persik dan ceri, pucuk bunga muncul pada ranting yang tumbuh tahun sebelumnya. Tipe kedua, seperti apel, pir, dan anggur, pucuk bunga muncul di ranting yang tumbuh tahun ini. Untuk jeruk unsiu, keduanya bisa terjadi. Oleh karena itu, teknik pemangkasan ranting harus disesuaikan dengan posisi pucuk bunga. Salah memangkas bisa mengurangi hasil buah. Faktor yang membantu diferensiasi pucuk bunga. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pohon bisa membentuk pucuk bunga dengan baik. Kurangi penggunaan pupuk nitrogen berlebihan. Hindari terlalu sering memangkas ranting. Jangan biarkan pohon berbuah terlalu banyak di satu waktu. Kurangi sedikit kadar air di tanah saat fase pembentukan pucuk. Waktu diferensiasi pucuk bunga. Tahukah kamu? Setiap jenis pohon buah memiliki waktu khusus untuk pembentukan pucuk bunganya. Pada pohon buah peluru, proses ini umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Agustus. Untuk anggur, pucuk bunga mulai terbentuk pada akhir Mei.
Sedangkan jeruk unsiu mengalami diferensiasi pucuk bunga antara bulan Oktober hingga Desember. Mengetahui waktu diferensiasi ini sangat penting agar kita bisa mengatur pemangkasan dan pemupukan secara tepat, demi menghasilkan bunga dan buah yang optimal. 2 tahap berbunga dan pembuahan. Setelah bunga mekar, serbuk sari akan membuahi kepala putik. Inilah yang disebut proses penyerbukan. Setelah penyerbukan berhasil, barulah buah mulai tumbuh. Namun, ada pula pohon buah yang dapat berbuah tanpa penyerbukan. Proses ini disebut partenokarpi. Contohnya, jeruk unsiu, buah ara, kesemek hiratanenasi, anggur tanpa biji, dihasilkan dengan zat giberelin. 3 pertumbuhan dan pematangan buah. Setelah terbentuk, buah akan terus membesar dan mulai menyimpan kandungan gula. Buah yang matang akan memiliki rasa manis dan tekstur yang empuk karena sel-selnya mengalami perubahan. Prosesnya dimulai dari 1. Penambahan jumlah sel. 2. Kemudian pembesaran ukuran sel. Inilah sebabnya buah yang matang terasa lebih lembut dan nikmat saat dikonsumsi. 3. Lingkungan budidaya pohon buah. 1. Suhu udara, sinar matahari, curah hujan, dan angin. Tunas dan buah memerlukan suhu udara yang ideal, sinar matahari yang cukup, curah hujan yang sesuai, dan perlindungan dari angin kencang. Jika tidak terlindungi, buah bisa rontok atau rusak terkena angin. Itulah sebabnya, pohon pir sering ditanam di atas rak untuk melindungi buah dari topan atau angin kencang. 2. Nutrisi. Pohon buah memerlukan nutrisi seimbang seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang terpenting, waktu pemberian pupuk harus tepat, dan jumlah pupuk tidak berlebihan. 3. Tanah. Agar pohon berakar kuat dan menyerap nutrisi, dibutuhkan tanah yang dapat menyimpan air dan nutrisi, tidak mudah membuang pupuk, dan memiliki drainase yang baik. Pengolahan tanah yang baik sangat menentukan keberhasilan budidaya buah. 3. Pengelolaan budidaya pohon buah. 1. Pengelolaan pohon. Mari kita bahas tentang produksi dan penumbuhan bibit. Bibit pohon buah umumnya dibuat dengan menyambungkan batang atas dengan batang bawah. Pemilihan batang bawah diambil dari varietas yang tahan penyakit dan memiliki perakaran kuat. Sementara itu, batang atas dipilih dari varietas unggul, yaitu pohon yang mampu menghasilkan buah berkualitas tinggi. Teknik penyambungan. Ada beberapa teknik dalam penyambungan batang, yaitu penyambungan ranting, artinya menyambungkan ranting pada batang bawah. Metodenya bisa dengan cara dipotong, dicelah, atau disambung samping. Penyambungan tunas, yaitu menyambungkan tunas pada batang bawah. Bisa menggunakan metode berbentuk huruf T, atau metode menggerus tunas. Tabel cara produksi bibit. Materi mencatat beberapa metode penting, yaitu 1. Melipat gandakan dengan penyambungan. Menyambungkan batang atas pada batang bawah. Umumnya dipakai untuk pohon buah. 2. Melipat gandakan dengan stek. Memotong sebagian ranting, daun, dan lain-lain lalu dimasukkan ke media tanam agar bertunas dan berakar. Cocok untuk anggur, buah ara, dan sebagainya. 3. Melipat gandakan dengan pencangkokan. Menimbun sebagian ranting ke dalam tanah, lalu jika sudah berakar dipotong dan dijadikan bibit. Banyak digunakan pada apel. 4. Melipat gandakan dengan tunas. Menanam benih untuk menghasilkan batang bawah. Digunakan khusus produksi batang bawah. Penjelasan gambar. Di bagian bawah materi, terdapat ilustrasi proses perbanyakan bibit pohon buah. Gambar pertama, stek pohon buah hijau abadi. Memotong batang atau ranting, lalu menanamnya langsung agar berakar. Gambar kedua, pencangkokan sebelum berakar pohon buah peluru. Ranting ditanam sebagian ke tanah tanpa akar, dan menunggu pertumbuhan akar. Gambar ketiga, pencangkokan sesudah berakar. Setelah akarnya terbentuk, batang dipotong dan dijadikan bibit baru. Dalam produksi bibit pohon, terdapat 2 metode penting. 1. Metode pembiakan vegetatif, seperti penyambungan batang. 2. Metode pembiakan dari biji,
menghasilkan bibit yang disebut seedling Misonae. Pembiakan dari biji biasanya dilakukan saat ingin menumbuhkan batang bawah yang kuat atau menciptakan varietas baru. Bibit yang baik memiliki akar kecil yang panjang, tumbuh lurus, dan tidak terserang penyakit maupun hama. Batang atas yang digunakan dalam penyambungan juga harus bebas dari hama dan penyakit. Tujuan dari penyambungan batang: 1. Untuk memperbanyak varietas atau jenis yang sama. 2. Untuk mempercepat waktu mulai berbuah. 3. Agar varietas bisa diperbarui dalam waktu singkat. 4. Supaya tanaman lebih tahan terhadap penyakit dan hama, berkat penggunaan batang bawah yang kuat. Bagian praktik, pahamilah bibit pohon buah utama. Di bagian ini, terdapat gambar 3 jenis bibit pohon buah utama yang umum dibudidayakan. 1. Jenis sitrus, termasuk dalam pohon buah peluru, dengan daun hijau mengilap dan rimbun. 2. Kesemek, juga pohon buah peluru, memiliki daun lebar dan kaku. 3. Anggur, memiliki daun bergerigi khas, termasuk tanaman merambat. Ketiga contoh ini menunjukkan ciri visual penting yang bisa digunakan untuk mengenali dan memilih bibit unggul saat praktik di lapangan. Praktik, memahami metode dasar penyambungan ranting dan tunas. Penyambungan batang terbagi menjadi 2 jenis utama. 1. Penyambungan ranting. Ada 3 metode dasar dalam penyambungan ranting. Metode penyambungan dengan potong. Menyatukan kambium batang bawah dan batang atas dengan cara dipotong dan disisipkan. Metode penyambungan pada celah. Membuat celah di batang bawah, lalu menyisipkan batang atas berbentuk seperti pasak. Metode ini biasanya digunakan untuk menyambung ranting utama. Metode penyambungan pada samping. Menyisipkan batang atas ke batang bawah tanpa memotong keseluruhan batang atau ranting. 2. Penyambungan tunas. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Memotong 1 tunas dari pohon induk unggul. 2. Menorehkan bentuk huruf T pada batang bawah. 3. Menyelipkan tunas ke bagian yang telah dibuka. 4. Membungkus sambungan menggunakan isolasi agar tetap lembab dan terlindungi. Peralatan yang diperlukan untuk penyambungan batang. Beberapa alat penting yang digunakan adalah pisau kecil, untuk memotong tunas dan batang secara presisi. Isolasi khusus, untuk membungkus hasil sambungan agar tetap rapat dan aman. Lilin atau salep, untuk menutup luka sambungan dan mencegah infeksi atau kekeringan. Cara penanaman bibit hasil penyambungan. Bibit hasil sambungan ditanam dengan memperhatikan posisi. Batang bawah ditanam dalam tanah. Bagian sambungan harus tetap di atas permukaan tanah, agar tunas bisa tumbuh normal dan tidak membusuk. Memahami cara penyambungan ranting. Bagian A, batang bawah. Langkah awal dalam penyambungan dimulai dari menyiapkan batang bawah. 1. Batang bawah dipotong pada ketinggian 4,5-6 cm dari permukaan tanah. 2. Potongan dibuat dengan sudut miring sekitar 45 derajat. 3. Gunakan pisau kecil untuk menoreh bagian dalam batang bawah sedalam 3 cm secara miring. Hati-hati saat menoreh, jika tidak tepat bisa melukai tangan. Bagian B, batang atas. Batang atas berasal dari cabang yang memiliki banyak tunas. 1. Potong sekitar 3,6 cm dari ranting. 2. Sisipkan 1-3 tunas. 3. Bagian belakang batang atas dipotong miring sepanjang 9 mm pada sudut 45 derajat agar pas saat disambungkan. Bagian C, cara penyambungan. Langkah-langkah penyambungan. 1. Cocokkan kambium batang bawah dan batang atas, lalu sisipkan batang atas. 2. Oleskan lilin sambung pada sisi sambungan untuk mencegah infeksi dan kekeringan. 3. Bungkus sambungan dengan isolasi agar tetap rapat. 4. Tutup bagian sambungan dengan kantong polietilena untuk menjaga kelembaban dan suhu. Bagian D, mencocokkan batang bawah dan batang atas. Penting, pastikan kambium dari kedua batang saling menempel. Jangan hanya menyambung bagian kulit atau silem luar, ini akan menghambat keberhasilan penyambungan. Gambar menunjukkan contoh. Contoh baik, kambium batang bawah dan atas sejajar dan menempel. Contoh buruk,
kambium tidak sejajar atau tidak bersentuhan. Otsukare sama Desita. Terima kasih sudah belajar bareng Kuma-kun di part 10 ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Sampai ketemu di part berikutnya, semangat terus belajar SSW pertaniannya.